Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita sadari dengan sesadar-sadarnya dalam keimanan di hati bahwa atas rahmat, hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan dan dipertemukan insyaallah dalam keadaan baik. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, selamat bergabung pada mata kuliah Hukum Perdata di semester 3. Proses perkuliahan ini akan kita diskusikan supaya prosesnya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dalam satu semester ke depan. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama Muhammad Alfi Syahrin, biasa dipanggil Alfi. Lahir di Pekanbaru 30 April 1988. Alamat atau tempat tinggal di Jalan Garuda, Gang Merpati nomor 10C. Punya satu orang istri perempuan, ya harus perempuan. Istri perempuan satu orang dan 3 orang anak juga perempuan ketiga-tiganya. Mohon doanya supaya menjadi anak-anak yang solehah ya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang background saya. Basic saya S1 jurusan ilmu hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sama dengan teman-teman. Kalau nanti teman-teman lulus di Winsuska, kita satu alma mater. Saya angkatan pertama di tahun 2007, selesai kuliah di 2011. 2011 saya lanjutkan S2 hukum juga. Spesifik atau konsentrasi saya adalah konsentrasi hukum bisnis. Oleh karenanya mata kuliah keahlian saya adalah mata kuliah hukum perdata. Lalu kemudian aktivitas saya selain mengajar di program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum, saya aktif di Lembaga Bantuan Hukum LBH, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azazi Manusia wilayah Provinsi Riau. Saya diamanahkan sebagai Sekretaris Umum daerah Provinsi Riau. LBH ini adalah lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Jadi kalau ada kerabat atau saudara atau teman yang bermasalah secara hukum dapat menghubungi saya, mengkomunikasikan, lalu kemudian nanti bisa kita diskusikan apakah kita bisa membantu atau bagaimana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan saudara itu. Yaitu aktivitas saya. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mekanisme proses perkuliahan kita. Yang pertama adalah proses kehadiran. Kalau seandainya dalam pertemuan kita ya telah ditentukan 4 kali tatap muka secara online, apakah dengan aplikasi Zoom, Google Meet ya. Nanti 4 kali itu tatap muka nanti saya akan tentukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Di sisi lain saya akan berkomunikasi kepada teman-teman sekalian lewat grup WhatsApp, dan saya juga telah membuat Google Classroom. Nanti semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan pada mata kuliah hukum perdata ini saya akan informasikan di WhatsApp, saya akan informasikan di Google Classroom. Jadi yang punya WhatsApp saja tidak cukup, harus tetap akses di Google Classroom karena nanti informasi dan materi akan lebih spesifik di sana. Lalu kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama saya jelaskan tentang proses perkuliahan online-nya secara langsung. Yang kedua, kalau seandainya tidak memungkinkan setelah 4 kali pertemuan itu karena banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk membeli paket internet, ya kepada teman-teman nanti saya akan buatkan, ya saya sudah membuat akun YouTube dan saya akan membuatkan video singkat berkaitan dengan materi-materi perkuliahan. Misalnya di pertemuan ketiga nanti saya buat 2 atau 3 sesi berkaitan dengan mata kuliah itu. Saya berikan link di Google Classroom atau di WhatsApp, lalu kemudian teman-teman bisa mengaksesnya, bisa memberikan komentar, bisa memberikan pertanyaan.
lalu bisa menanggapi apa yang saya sampaikan, karena memang tidak semua yang saya sampaikan itu benar, karena saya juga manusia, mungkin dalam perspektif yang lain atau dari buku yang lain yang teman-teman baca berbeda sudut pandangnya, itu oke aja, nggak jadi masalah, karena tidak ada pasal yang menyatakan dosen itu selalu benar. Itu hanya bercanda aja ya, untuk menghormati dosen. Kalau nggak, hati-hati, nilainya nanti dapat E gitu ya. Itu ya, untuk masalah kehadiran, saya mengharapkan keaktifan teman-teman di grup WhatsApp dan di Google Classroom, termasuk komentar-komentar di YouTube nanti yang saya sampaikan. Semakin banyak komentar, semakin aktif di sana, saya akan memberikan apresiasi yang baik juga. Jadi tidak ada alasan sebenarnya teman-teman tidak bisa memahami mata kuliah hukum perdata di semester ini, karena sistemnya sistem online. Toh semua orang juga sekarang online. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerti ya. Dianggap akan mengerti dan harus mengerti terhadap materi-materi perkuliahan itu, karena sejatinya orang sukses itu akan mencari 1001 cara untuk sukses, tetapi orang gagal akan mencari 1001 cara alasan untuk menyampaikan kenapa dia gagal. Jadi beda sudut pandang saja sebenarnya, walaupun dalam perspektif kita sebagai orang hukum memang ada dua perspektif, perspektif positif atau perspektif negatif. Itu ya, berkaitan dengan materi-materi nanti yang akan saya sampaikan. Lalu kemudian yang berikutnya masalah nilai. Nilai itu seperti biasa ada nilai mandiri, terstruktur, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai mandiri itu berkaitan dengan kehadiran teman-teman ya, keaktifan teman-teman di grup WhatsApp, keaktifan teman-teman di Google Classroom, lalu kemudian kehadiran. Itu 15% di nilai mandiri. Nilai terstruktur, kalau seandainya saya berikan tugas individu atau mungkin saya berikan tugas meresume materi, yaitu berkaitan dengan penilaian terstruktur, itu juga 15%. Lalu kemudian ada ujian tengah semester, itu 35%, ujian akhir semester 35%. Untuk ujian tengah semester nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, apakah saya berikan tugas atau nanti kita dalam bentuk video langsung live. Nanti kita akan mempertanyakan, saya akan bertanya kepada teman-teman, lalu teman-teman akan menjawab secara langsung juga, atau nanti dalam bentuk tugas-tugas pribadi. Itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan nilai. Yang saya ingatkan poinnya adalah bahwa saya mengharapkan kehadiran dan keaktifan teman-teman dalam proses perkuliahan, dalam bentuk komentar-komentar, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dalam bentuk tanggapan-tanggapan dari teman-teman berkaitan dengan materi perkuliahan itu. Lalu kemudian yang kedua juga berkaitan dengan tugas-tugas yang saya berikan. Biasanya saya tidak memberikan tugas yang sulit, cuma agak sedikit banyak saja. Tapi saya berharap teman-teman mampu dan mau mengerjakan itu. Biasanya kalau yang mengerjakan, toh bagi saya masalah nilai itu kan nggak terlalu sulit ya. Saya juga nggak kaku-kaku betul untuk memberikan nilai, karena nilai itu yang paling rendah hanya E. Saya nggak pernah ngasih nilai F. E itu 0. Nanti kita jumpa lagi di semester ganjil di tahun depan gitu ya. Oleh karenanya, sekali lagi saya berharap teman-teman dapat berperan aktif dalam proses perkuliahan, dalam membuat tugas-tugas. Mohon untuk tidak membohongi saya ya, dalam bentuk tugas meresume tugas temannya. Nah, ini juga saya akan periksa betul-betul. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakannya secara baik dan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya doakan teman-teman tetap sehat dan dimudahkan segala urusan. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Saya akan menyampaikan dalam bentuk materi-materi nantinya, atau silahkan menunggu informasi selanjutnya di grup WhatsApp dan di Google Classroom.